Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Haji Julia Rasid. Kemudian yang saya hormati seluruh jamaah Bapak Ibu pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta barakahnya kepada diri kita. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini dengan berbagai aktivitas yang mungkin ada di rumah, mungkin berbagai undangan untuk bisa hadir di walimah atau dalam sebuah kegiatan. Tapi alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada diri kita untuk menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah-langkah kaki kita menuju ke sebuah majelis ta'lim yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala katakan siapa yang dia berada dalam sebuah majelis ta'lim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatkumur rahmah wa haffatkumul malaika wa zakarahumullahu fi man 'indah. Empat hal yang akan kita dapatkan tak kala kita hadir di majelis ta'lim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul suatu kaum di antara rumah-rumahnya Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah, maka illa nazalat alaihimus sakinah, akan didapatkan ketenangan tak kala kita hadir dalam majlis Quran atau majlis ta'lim. Ini subhanallah, pengaruh Quran itu sangat luar biasa. Ya, pengaruh Al-Quran tersebut di dalam mengubah kepribadian kita itu sangat luar biasa. Maka kalau misalnya kita sering hadir di majlis Quran, hadir di majlis ta'lim, itu cara bagi diri kita untuk meningkatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah diri kita. Illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan yang akan kita dapatkan. Kenapa? Karena kita dituntun dengan pedoman yang kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita membaca buku terbitan apapun, pergi ke Gramedia, baca bagian depan kata pengantarnya, pasti di sana ada kalimat kalau ada kekeliruan, kalau ada temuan ya dalam tulisannya, maka sampaikan kepada penulis atau penerbit. Tapi Al-Quran jelas-jelas Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini sebagai bentuk tasyakkur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada diri kita. Dalam surat An-Nahl, suratnya tersebut surat ke-16 ayat ke-18, Allah katakan
wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat Allah, maka dirimu tidak akan sanggup menghitung begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Nikmat mata yang Allah berikan kepada diri kita, puluhan tahun Allah berikan. Nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita, puluhan tahun Allah berikan. Nikmat lisan ini alhamdulillah Allah berikan kepada diri kita. Begitu banyak nikmat tersebut. Maka seandainya air laut tersebut menjadi tinta-tintanya, kemudian pohonan-pohonan tersebut menjadi kolamnya, dan kayu-kayu tersebut menjadi kertasnya, maka tidak akan sanggup menuliskan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Maka Allah katakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan. Jadi nikmat Allah itu bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar apa yang kita dapatkan, tapi nikmat yang melekat pada tubuh kita ini adalah subhanallah. Tak kala kita hadir di majlis ta'lim ini adalah nikmat yang paling terbesar. Maka bersyukurlah, mudah-mudahan dengan rasa syukur tersebut menambah diri kita. Semakin Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan, pengorbanan, tetesan darah serta keringat beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Beliau adalah seorang sosok pemimpin yang sangat dicintai oleh umat-umatnya. Beliau adalah seorang sosok guru yang sangat dirindukan oleh murid-muridnya. Dan beliau adalah seorang sosok nabi dan rasul yang sangat mencintai umatnya. Sampai di akhir kehidupan Rasulullah SAW yang keluar dari lisannya adalah ungkapan cinta, ungkapan sayang kepada diri kita dengan kalimat ummati, ummati, ummati. Cintanya Rasulullah SAW kepada diri kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pasti dalam jiwa Rasulullah itu terdapat contoh yang baik. Kalau contoh kepada manusia pasti ada kecewanya. Contoh guru pasti ada kelirunya. Contoh kepada kiai itu pasti ada maksiatnya. Tapi contoh kepada Rasulullah SAW, beliau adalah sosok yang kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai engkau Muhammad, benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Dalam surah Al-Qalam. Maka beruntunglah diri kita, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita yang berkumpul di sini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, pada pengajian Ahad pagi ini, insyaallah kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, judulnya Sumuliyatun Islam, ya, Sumuliyatun Islam atau kesempurnaan Islam tersebut. Biar kita ini lebih mendalam, biar kita tahu lebih pede lagi dengan keislaman kita. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Jadi ini hadisnya hadis Bukhari. Dikatakan bahwasanya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam tersebut. Nah, ini banggalah diri kita Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dari keturunan yang ayah dan bunda kita beragama Islam atau dinul Islam. Allah alam kalau misalnya kita lahir pada zamannya Firaun. Allah alam tak kala diri kita mungkin lahir di zaman Nabi Nuh. Tapi alhamdulillah kita dilahirkan dari keturunan orang tua yang memiliki dinul Islam atau beragama Islam. Alhamdulillah. Maka kita tahu, ya, harus paham dengan agama, dengan dinul Islam ini, supaya diri kita ini semakin bangga dan percaya diri dengan keislaman kita.
Saat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Eropa, Amerika itu berbondong-bondong orang masuk agama Islam. Berbondong-bondong masuk agama Islam. Maka Allah katakan jelas, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ya, kata Allah ketika datang kemenangan nanti, wa ra'aitan nas, kamu akan melihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Sekarang sudah terbukti bahwasanya orang sudah berbondong-bondong masuk agama Islam tersebut. Mudah-mudahan kemuliaan dan kejayaan Islam itu akan segera datang, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan bantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang perlu kita tanyakan, mahwal Islam? Apa itu agama Islam atau dinul Islam? Ya. Secara bahasa Islam itu memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Islam. Jadi al-Islam itu dari kata masdarnya, ya, dari masdarnya itu aslama yuslimu islaman. Artinya apa? Kita tunduk, taat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kalah kita memeluk agama Islam, tak kalah kita memeluk dinul Islam, maka pertama taat kita kepada Allah, tunduk sami'na wa ata'na kita, kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam tersebut. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata as-salmu. Istaslama salim, dan salam yang berarti sebagai berikut, as-salmu artinya damai, perdamaian. Maka subhanallah, bagaimana Islam ini mengaitkan antara hablu minallah sama hablu minan nas. Hablu minallah adalah penyerahan dan taat kita kepada Allah, sedangkan hablu minan nas, bagaimana agama ini menjadi agama yang damai dan merasakan dan terasa damai bagi orang-orang lain. Nih, makanya hadirnya kita sebagai seorang muslim harus menjadi kedamaian, menjadi ketenangan bagi saudara-saudara kita. Karena di Islam itu merupakan sebuah perdamaian, ya, yang mengajak diri kita untuk bisa berserah diri untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi secara umum saja bahwasanya Islam itu taat kita, patuh kita, berserah diri kepada Allah. Jadi minimal taat kita Ibu, sholat 5 waktu. Nah, ya Bu ya. Jadi kalau sudah masuk Al-Furqan, dia nak Ibu kantin, nak Ibu K3, semuanya kewajiban bagi diri kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Taat kita kepada Allah. Ya. Jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu-ibu sekalian, dengan seperti ini kita bisa sharing. Dengan seperti ini kita saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bukan berarti yang di depan di sini lebih baik, tidak. Ya. Bukan berarti di sini lebih berilmu, tidak, tapi kita dalam rangka ta'limu ta'lim. Dalam rangka diri kita mengingatkan kalau ada yang salah dibenarkan, kalau yang tidak paham kita sama-sama saling memahami. Itu. Jadi insyaallah hari ini kita akan membahas berkenaan tadi dengan sumuliyatul Islam, berkaitan dengan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini namanya Rasmul Bayan, ya. Rasmul Bayan ini secara ringkas, ya. Secara ringkas saya bayankan, atau ini bayan petunjuknya. Ya. Ya, bayan petunjuk seperti itu. Jadi sumuliyatul Islam. Jadi yang bisa bahasa Arab boleh dibaca, yang tidak bisa boleh nanti diputus saja. Jadi nanti kita kaitkan dengan ada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, ya, sama-sama. Jadi sumuliyatul Islam itu kesempurnaan Islam. Itu makanya kenapa Islam itu tinggi dan sempurna. Yang pertama ada yang namanya sumuliyatul zaman, atau sepanjang zaman. Ya, nanti itu dengan wahdatul risalah, kemudian khatimul anbiya'nya. Kemudian sumuliyatul Islam itu dengan sumiyatul minhajnya, atau pedomannya, aturan-aturan yang sehingga Islam itu mudah diterima. Ya, nanti ada yang membangunnya, ada al-asasu, al-bina'u, al-mu'idat,
kemudian nanti bawahan dan turuannya. Kemudian nanti ada yang namanya sumuliyatul makan, bahwasanya al-Islam tersebut ya sesuai dengan seluruh makan atau tempatnya. Nanti dijelaskan satu persatu Bapak Ibu. Insyaallah sarahnya dijelaskan dengan bahasa Indonesia ya, tidak menggunakan bahasa Arabnya ya. Ini kan sudah ada sakel lemak, tinggal baca saja ya Bu ya. Kalau misalnya tidak digunduli. Alhamdulillah. Jadi ini bayan rasmul bayan atau gambaran saja. Rasmul itu gambaran, bayannya petunjuk. Jadi gambaran petunjuknya berkenaan dengan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit ya apa yang akan saya sampaikan nanti bisa sama-sama kita dapatkan kebaikan dari majelis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pengertian dari sumuliyatul Islam itu maksudnya adalah kemenyeluruhan. Dinul Islam, bahwa sesungguhnya Islam itu menyeluruh, meliputi sebuah zaman, kehidupan dan eksistensi keberadaan manusia itu sendiri. Ya. Nah itu jadi sumuliyat artinya sempurna Bu. Samil. Nah kata samil itu artinya sempurna. Ya, jadi kita bangga dengan dinul yang sempurna ini. Ya, percaya diri kita dengan dinul Islam ini. Ini yang pertama. Sumuliyatul zaman atau mencakup seluruh dimensi waktu. Jadi agama Islam itu mencakup seluruh waktu dari awal penciptaan sampai nanti fil akhir. Artinya bahwa Islam adalah risalah, ajaran untuk semua zaman dan generasi, Ibu. Ya, bukan risalah yang terbatas oleh masa tertentu, di mana pelaksanaannya atau implementasinya berakhir seiring dengan berakhirnya zaman, sebagaimana risalah-risalah para nabi sebelumnya. Seperti Nabi Nuh selesai kaumnya, selesai. Ya, kaum Nabi Lut selesai zamannya, selesai. Tapi Islam, walaupun Rasulullah SAW telah tiada, namun ajaran risalah tersebut akan tetap berada sampai akhir nanti. Tidak ada kita pun juga, maka insya Allah risalah Islam ini tetap akan ada sampai di akhir nanti. Ini yang pertama, bahwasanya risalah agama Islam itu agama yang mencakup seluruh dimensi waktu. Para nabi sebelum beliau pun juga diutus untuk periode tertentu dan zaman yang terbatas. Meskipun begitu, para nabi hakikatnya memiliki yang namanya wihdatur risalah, satu ajaran atau kesatuan risalah. Jadi sama-sama Bapak Ibu, ajaran yang dibawa oleh para nabi itu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sama. Jadi wihdatur risalah. Cuman satu itulah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat. Bapak Ibu boleh buka dalam Quran surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-25. Suratnya surat ke-21 ayat ke-25. Ya, yang sudah hafal. Surat ke-21 ayat ke-25. Pak Habib bisa baca? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ini Quran surah Al-Anbiya Bu ya, surat 21 ayat ke-25. Yang ada Al-Qur'annya boleh dibaca ya, boleh ditulis kalau misalnya mau menulisnya. Jadi Allah katakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, jadi sebelum Rasulullah SAW, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Ini Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi memang nabi dan rasul sebelumnya itu tadi risalahnya ketauhidan. Ya, sampai penutup para nabi itu khatimul anbiyanya adalah Rasulullah SAW membawa satu risalah tersebut, yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Maka memang perintahnya untuk beribadah kepada Allah. Mungkin beda saja caranya, ya. Nah, maka zaman di risalah Rasulullah SAW disempurnakan ya dengan risalah Dinul Islam ini, dengan syariat-syariatnya. Nanti kita akan bahas apa saja yang membangunnya. Ya, jadi ini ayat yang bahwasanya perintah, ya, bahwasanya Nabi dan Rasul sebelumnya itu diutus ya tadi membawa risalah supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita buka dalam Quran surat An-Nahl. Surat An-Nahl ini surat ke-16, ayatnya ayat ke-36. Surat ke-16 ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalah pasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Ini ayatnya panjang tapi saya ambil potong saja sampai walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani abudullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Jadi memang rasul itu diutus untuk tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah. Ya. Ani abudullah, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut ini sembahan, patung-patung atau asnam itu. Jadi kalau sekarang ini asnam itu, taghut itu bukan hanya berhala bentuknya, bisa jadi dia jabatan, bisa jadi dia seseorang, bisa jadi. Tapi zaman Rasulullah SAW dan para nabi, taghut itu adalah asnam, memang patung-patung yang dibuat untuk sesembahan-sesembahan mereka tersebut. Maka itu perintahnya saat itu. Ya, perintahnya bahwasanya untuk mentauhidkan Allah. Maka kemuliaan atau kesempurnaan agama Islam itu membawa satu risalah yang sama, yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Al-Qur'an tadi yang berkenannya tersebut, surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-25 dan surat 16 surat An-Nahl ayat ke-36. Apakah nabi dan rasul tersebut yang lainnya juga sebelumnya juga mereka menyerukan, ya, menyerukan ketauhidan ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini bisa kita lihat dalam Qur'annya surat Yunus surat ke-10 ayat ke-72. Jadi semua nabi itu menyatakan bahwa mereka itu adalah muslim dan mengajak kepada risalah Islam. Kita lihat di dalam Quran surat Yunus, suratnya surat ke-10 ayatnya ayat ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'alallah wa umirtu an akuna minal muslimin, yang artinya, maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang yang muslim berserah diri. Ini dari Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh yang mengatakan seperti itu. Jadi Nabi Nuh sangat luar biasa dakwahnya, Bapak Ibu, ya. Sampai kalau kita baca tafsirnya surat Nuh itu sangat luar biasa, ya. Bagaimana dia berdakwah tersebut. Itu panjang dakwahnya Nabi Nuh tersebut. Sampai Nabi Nuh itu berkata, "Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Falam yazidhum du'a illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asru fastakbaru istikbara."
Ada yang mengatakan itu hampir 900 sampai yang mengatakan 1000 berdakwahnya, ya. Berdakwahnya Nabi Nuh tersebut saking lamanya, Pak, sampai dia mengatakan, tapi apa yang terjadi? Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, maka lihat tadi berapa tahun dia tadi mengajak orang untuk bisa tadi masuk kepada atau ikut kepada risalah. Coba seandainya kalau Nabi Nuh tersebut dia sudah menyerah saat itu, mungkin tak sampai dakwahnya. Tapi Nabi Nuh punya senjatanya, berkatakan, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu, imbalanku tidak lain hanyalah Allah, imbalannya dari Allah, dan aku diperintahkan agar termasuk kepada golongan orang-orang muslim atau berserah diri. Maka Nabi pun fazakir innama anta muzakkir, dia sampaikan, ya, yang ikut itu dalam riwayat cuma 70 orang. Tak sampai 70 orang, Pak. Bayangkan 900 tahun berdakwah 70 orang. Kita baru berdakwah mungkin 2-3 tahun, 4 tahun ya tadi. Sudah menyerah ngajak orang tersebut, ya. Jadi Nabi Nuh itu luar biasa. Maka Nabi Nuh mengatakan tadi, maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Ini subhanallah, ketauhidan yang sangat luar biasa. Karena dia yakin ajrunnya minallah. Balasannya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sifat ihsan ini luar biasa dari Nabi Nuh. Al-ihsan itu anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi yakinlah Allah sedang menatap dan melihat diri kita. Bapak, Ibu, Ustadz, Bunda yang datang ke sini, ya, dalam rangka mencari thalabul ilmi, maka insyaallah subhanallah kebaikannya sangat luar biasa. Tapi sebaliknya tak kalah diri kita tadi datang ke sini cuma hanya takut dengan aturan, ya, takut misalnya diri kita karena absensinya, yang terjadi ya tadi tidak ada keredoan, kemudian berat untuk bisa melangkahkan kaki tersebut. Maka kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, ya, ketenangan itu kita akan dapatkan. Bagaimana Nabi Nuh itu luar biasa berdakwah, ya, mengajak orang untuk dalam kebaikan. Baik itu Quran surat Yunus surat ke-10 ayat ke-72. Sambil kita mengingat, Bu, ya, oh, surat Yunus itu surat keberapa itu, ya. Di sini karena memang banyak hafizah semua nih. Ada Bunda Imelda, ada Bunda Nanda nih, Pak, ya, luar biasa nih, ya, para hafizah. Takut nanti kalau salah kita tolong dikoreksi Ustaz dan Bunda, ya. Jadi subhanallah, ini Nabi Nuh mengatakan dalam surat 10 ayat ke-72. Lalu kita lihat lagi bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-128. Suratnya surat kedua ayat ke-128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami dan terimalah taubat kami, sungguh engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Makanya ini doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Menunjukkan, ya, sisi lemahnya manusia, bahwasanya kita ini adalah makhluk yang dhaif, yang memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat luar biasa, ya, dalam Al-Qur'an itu dikatakan berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini Allah nih. Ini perintahnya seperti itu, berdoalah. Artinya kita ini disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya hati ini al-imanu yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naiknya karena berbuat banyak kebaikan, turunnya karena berbuat kemaksiatan. Maka qalbun itu makanya tadi bolak-balik. Ada doanya, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik.
Itu doa yang itu doa apa? Doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Seperti itu. Dawamkan ini setelah engkau melaksanakan salat fardu. Ya, doanya tadi Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Maka Ibrahim dan Nabi Ismail juga berdoa kepada Allah. Ya, berdoanya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdoa orang-orang yang berserah diri kepada-Mu. Islam tadi, berserah diri. Jadi tadi siap taat, siap patuh, dan siap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini subhanallah. Ya, kalau kita dawamkan diri kita untuk selalu berdoa, maka insyaallah ya, apa yang kita doakan kepada saudara-saudara kita itu akan kembali kepada diri kita. Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Setiap kebaikan yang engkau sampaikan itu akan kembali kepada diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lalu kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub ini bisa di dalam Qur'annya surat kedua, ayatnya ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutanna illa wa antum muslimun. Wassa. Jadi namanya wasiat itu hukumnya cak mano, Pak? Wasiat. Bukan wajib ini kan? Diwajibkan atas, tapi wawassa. Sama wassainal insana biwalidaini. Wasiat itu ketentuannya kalau misalnya harus dilakukan. Ada wasiat bapaknya, nah belum disampaikan, itu tadi. Harus kita sampaikan, wasiat namanya. Sama, wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Wasiat ini memang harus diperkuat, mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya, maka tadi Ibrahim dan Yakub, apa yang pertama kali? Kenalkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketauhidan. Jadi memang ajarkan anak kita, yang pertama tak kalah kita dalam rumah tangga tersebut adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun hanya dengan ismu, mengenalkan namanya Allah, 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 tapi terbiasa anak tersebut akan menyebutkan asmanya. Jadi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, dan demikianlah pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan diri kita tadi, ya tadi dalam berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang tahu Pak ya masalah hidayah ini. Ya sekarang mungkin Buya duduk di sini kita sama-sama, ya dah. Enggak tahu 10 tahun ke depan Allah a'lam bishawab, ya. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya Allah kuatkan, ya. Supaya Allah kuatkan keimanan, kemudian ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin diri kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Ya, ini Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub dalam Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 132. Lalu Bapak Ibu kita lihat lagi dalam Quran surat ke-10 ayat ke-84, yaitu Nabi Musa. Ya. Surat ke-10 ayat ke-84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alai tawakkalu in kuntum muslimin. Yang artinya, dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang-orang berserah diri. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah,
bertawakallah hanya kepadanya apabila kamu benar-benar orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Jadi tugas kita ini adalah berikhtiar. Ya, akhirnya adalah tawakkaltu ilallah, bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap keputusan yang Allah berikan pada diri kita. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Azam yang kuat, ya, ikhtiar yang kuat, hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa pun juga berkata, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah. Ya, wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertawakallah hanya kepadanya. Apabila kamu benar-benar orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Ini rentetan ayat, Bu, ya. Jadi ayat-ayat, mungkin banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Qur'an berkenaan bagaimana, ya, yang berkenaan dengan nabi yang berkata dengan keislaman atau keserahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya beberapa saja. Mungkin bisa nanti buka, ya, googling kembali atau mentadaburi kembali ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat-ayat tersebut. Intinya bahwasanya risalah ini wahdatur risalah yang dibawa dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW satu, yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempurnaan agama Islam itu membawa risalahnya adalah ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama, bahwasanya itu kesempurnaan sampai kita pun nanti meninggal, agama ini insyaallah akan tetap bertahan. Ya, dengan risalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, maka tidak ada syariat lainnya setelah Islam, ya, tidak ada kitab lagi setelah Al-Qur'an, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu ada namanya Musailamah Al-Kazzab, ya. Tadi dia ingin menjadi seorang nabi, ya, dengan cara-caranya, tapi tidak bisa. Orang yang ingin memasukkan Al-Qur'an tidak bisa. Ya, yang ingin memasukkan Al-Qur'an tidak bisa. Kenapa? Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu, ya, nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaganya, yang memelihara Al-Qur'an tersebut. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sumuliatuz zaman, bahwasanya kesempurnaan agama Islam itu menyeluruh, ya, dan bukan hanya satu generasi, tapi insyaallah sampai hatta yaumul qiyamah, sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ya. Yang kedua adalah sumuliatul minhaj, atau mencakup berbagai pedoman kehidupan. Bapak Ibu boleh cari, ya, atau misalnya bolehlah melihat, ya, kepada saudara-saudara kita yang berada di luar agama Islam. Apakah ada tuntunan ketika tidur harus berdoa, ketika kita makan harus menggunakan tangan kanan, kemudian ketika diri kita bermuamalah, semuanya, ya, dalam Al-Qur'an kemudian hadis itu menjaga, ya, baik hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Sampai diri kita berdagang pun juga ada ayatnya, tak kala kita melakukan kecurangan, Allah tegur bagi orang-orang yang curang tersebut. Ini agama yang sempurna, dan ya tadi sempurna dan menyeluruh. Semua kehidupan kita itu diatur dalam dinul Islam atau agama Islam ini. Nah, saya ibaratkan Bapak Ibu, ini ibarat sebuah rumah, ya. Sebuah rumah itu, coba bayangkan Ibu, Bapak sekalian, kalau rumah ada pondasi, kira-kira cak mana? Ya, Pak Chandra ini biasa buat rumah, kira-kira ada pondasi cak mana? Ya, itu namanya al-asas. Nanti kita lihat. Jadi pondasi itu namanya al-asas. Terus ada pondasi, ada atap, tapi tidak kate yang namanya dinding. Nah, ya, tidak kate dinding. Kehujanan basah masuk orang tersebut. Namanya binaan tadi. Ya. Kemudian ada pondasi, ada dinding, tapi tidak kate atap. Nah itu. Maka agama Islam ini menyeluruh, sempurna. Dia binaannya ada tadi, al-asasun tadi sebagai pondasi yang mengokohkannya. Kemudian dindingnya itu sebagai tadi menjaga al-binaan tadi. Kemudian al-muayyidat itu sebagai apa? Pelindung, misalnya kita kehujanan atau kepanasan. Ya. Maka apa? Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-asasus, ya. Jadi al-asas itu risalah yang sempurna bagaikan sebuah bangunan yang kokoh.
Pondasinya al-asas adalah al-aqidah. Nah ini. Yang pertama adalah al-aqidah. Ketauhidan kepada Allah. Nah ini kita bisa lihat dalam hadis arba'in Bu ya, yang nomor 2 ini saya yakin sudah hafal semua. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Jadi ini dalam rukun iman. Jadi dalam rukun iman ini sebagai asasnya, sebagai pondasi yang harus kita bangun untuk mengokohkan bangunan tersebut, untuk mengokohkan bangunan Islam tersebut. Yang pertama, antu'minu billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antu'minah billah. Maka kita katakan inna salati wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya salatku, kemudian wa mahyaya hidupku, wa mamati, dan segala amal ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kosum kita, sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika beriman kepada Allah kita meyakini, ya. Makanya iman itu tasdiqu biqalbi wa takrib bil lisan wa taf'al bil arkan, membenarkan dengan hati, kemudian memantapkan dengan lisan kita, kemudian dengan melaksanakan yaitu amal-amal tersebut. Itu beriman kita kepada Allah. Maka antu'minu billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala apapun perintah yang Allah perintahkan kepada diri kita. Salatnya, ya, zakatnya, muamalahnya kita hendakkan. Tuh, antu'minu billah. Itu sebagai pondasi kita. Ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini pondasi kita. Oh ya. Jadi kalau misalnya pondasinya kokoh, mau dimanapun, tempat dimanapun, ketika pondasinya kokoh, insya Allah tidak akan terwarnai. Tapi kalau pondasinya belum kuat, yaitu tadi, mudah terwarnai. Ya. Kemudian wal malaika, kita beriman kepada malaikat. Ada yang namanya malaikat raqib dan atid, mencatat segala aktivitas baik dan buruk kita, merasa terawasi diri kita dengan raqib dan atid ini. Ini juga ketauhidan, pengakuan kita adanya malaikat yang selalu mengawasi diri kita. Kemudian kita beriman kepada para rasulnya tadi, membawa risalah-risalah tersebut. Ya, kita mengimani terhadap apa yang mereka bawa sebagai apa? Hudal, sebagai petunjuk bagi diri kita untuk membawa diri kita kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian beriman kita kepada kitab-kitabnya Allah. Beriman kepada kitab Allah bukan hanya diri kita membacanya. Al-Quran Allah turunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi Al-Quran diturunkan untuk dipahami, kemudian dilaksanakan isi dalam Al-Quran tersebut. Kalau cuma hanya sekedar dibaca saja. Tapi harus pada memahami dan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Maka subhanallah yang terjadi sekarang di Eropa dan Amerika, itu mereka melaksanakan isi-isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu mereka laksanakan bagaimana berbuat baik kepada seseorang, bagaimana menjaga kejujuran. Itu di dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan. Tapi mohon maaf itu sudah mulai hilang dan mengikis pada umat Islam. Mereka sangat mengagumkan ajaran Islam. Sekarang kita merasa ragu dengan Islam kita sendiri. Ya. Bapak boleh Ibu baca bagaimana perkembangan umat Islam sekarang di Eropa, di Amerika, di Argentina, subhanallah. Ya, hampir tiap pekan itu ada saja orang yang memeluk agama Islam tersebut. Ini tanda bahwasanya kemenangan tersebut. Walaupun tidak terekspos, walaupun tidak kita dengarkan atau kita lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membantu agama ini, ya, akan menegakkan, memuliakan agama ini. Ini al-asas. Jadi makanya kembali roji lagi, ya. Mereka itu mohon maaf ketinggalan, ya, mereka maju itu kenapa? Karena mereka meninggalkan kitab mereka. Kalau kita meninggalkan kitab kita, maka yang terjadi tambah terpuruk diri kita. Kita mulai ya Bapak Ibu, ya, di rumah tuh Al-Quran bukan jadi pajangan rumah saja. Ya, mohon maaf, bukan hanya sekedar di lemari ya Pak Haji ya, cuma diturunkan, bukan. Tapi Al-Quran itu diturunkan untuk kita baca, pahami isinya. Ya, bagaimana tentang keluarga ada, baca dalam surat Luqman. Kita nak didik anak, ada alatnya.
Ya. Bagaimana ketika diri kita yang belum menikah, kan ada. Kuncinya laki-laki yang baik itu pasangan yang baik. Ya enggak? Solehkan dulu diri kita. Supaya diri kita dihadirkan orang-orang yang soleha dan soleh. Ya, itu dalam Al-Quran jelas. Tuntunannya sangat luar biasa dalam Al-Quran. Sekarang mau atau tidak diri kita dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pedoman tersebut. Tuntunannya sudah ada, kitabnya sudah ada. Mau tidak diri kita membacanya? Mana nak memahami dan mengamalkan isinya, membaca Al-Quran saja kita tidak pernah. Ya, one day one juz, bertahan seminggu, dari sana tidak lagi. Ya, lebih baik satu ayat, kita baca ayatnya, kita pahami dan kita amalkan isinya, itu sangat luar biasa. Dawamnya seperti itu. Jadi mari kita sama-sama, kita ajak keluarga kita baca Al-Quran, ya. Ada halaqah Quran Bapak Ibu di rumah, setiap ba'da maghrib, kumpulkan anak-anak tersebut, kita suruh baca. Kita baca maknanya, kita baca artinya, sama-sama kita baca. Yang sikok suruh baca, kalau misalnya anaknya 4, sikoknya kita suruh pahami. Ya, baca ayatnya. Sehingga anak itu bukan hanya sekedar pintar membaca, memahami dan mengajarkan, dia dapatkan. Ini yang harusnya menjadi kebutuhan umat Islam saat ini. Ya. Mereka tuh senang, mohon maaf Bu. Ada dalam sebuah ayat Al-Quran, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi Nasrani itu tidak akan redo sama diri kita. Mereka itu tidak perlu kita keluar masuk agama mereka, tidak perlu. Tapi mana mereka itu menjauhkan remaja-remaja kita sekarang ini dengan Al-Quran. Mereka jauhkan dengan Al-Quran. Cukup dengan jauhkan Al-Quran, maka yang terjadi remaja-remaja kita sekarang ini tanpa acuan. Itu saja mereka. Maka tidak akan selamanya kalau melihat pengajian-pengajian, ya, terutama pengajian Al-Quran, Pak. Kenapa tidak reda mereka melihat hal tersebut? Kenapa khawatir ketika nanti umat Islam memahami dengan baik Al-Quran ini, maka yang akan terjadi adalah tadi munculnya kejayaan Islam tersebut. Itu sudah dikisahkan bagaimana para sahabat-sahabat yang sangat luar biasa menjaga Al-Quran ini. Nah, begitu pun juga dengan diri kita. Menjaga kitab ini bukan hanya sekedar membacanya, bukan hanya sekedar menghafalnya, tapi bagaimana memahami isi dari Al-Quran dan mengamalkannya. Maka insya Allah ketika diri kita bisa memahami dan mengamalkannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, asasnya harus kuat. Ya, bahwasanya pedoman dari agama Islam ini diperkuat dengan pondasinya tadi beriman kita kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, kemudian Rasulnya, kemudian kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau takdir yang baik mungkin mudah nerimanya langsung, Pak. Ganteng, cakep, cantik, kaya, ya, lemak. Tapi yang namanya misalnya takdir yang tidak buruk, yang buruk ya tadi butuh proses bagi diri kita. Ya, maka harus kita terima takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, keimanan kita. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-asas yang membangun pondasi tersebut supaya bangunan, ya, supaya risalah Islam ini semakin kokoh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua setelah al-asas, bangunan tersebut ada yang namanya al-bina'ah. Ya, al-bina'ah itu atau dinding bangunan Islam. Ya, dinding bangunan Islam, al-bina' yaitu akhlak dan ibadah. Akhlak dan ibadah. Ya. Ini akhlak ini sangat luar biasa, Pak. Kalau Bapak baca taitat tentang sirah nabawiyah, itu tidak ada yang namanya seseorang masuk agama Islam itu dengan pedangnya Rasulullah. Tapi bagaimana peranannya dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Maka dikatakan tadi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Dalam Quran surah Al-Qalam itu ayat keempat. Ya, dikatakan seperti itu. Maka akhlak ini misalnya seorang pedagang, akhlaknya bagaimana dia melayani dengan baik. Akhlak seorang pendidik guru, bagaimana dia mendidik, mentarbiyah muridnya dengan baik.
memberikan senyuman yang terbaik kepada murid-muridnya, kemudian mendidik mereka dengan baik, karena sejatinya apa yang kita ajarkan, apa yang kita didikkan kepada anak tersebut akan kembali kepada diri kita. Kalau kita seorang tua mendidik sebagai guru, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan pendidik yang terbaik buat anak-anak kita. Maka mendidiklah dengan cara yang terbaik, Allah akan siapkan pendidik-pendidik yang terbaik buat anak-anak kita. Ya. Perlu yang namanya akhlak tersebut. Akhlak ini apa yang dilihat orang, apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena saya sampaikan Bapak Ibu, jabatan kita miliki jabatan misalnya. Jabatan itu hanya sementara. Prestasi yang kita miliki itu hanya sementara. Tapi perilaku kita, akhlak kita kepada orang lain itu akan dirasakan selamanya oleh orang tersebut. Ya. Jadi akhlak itu sangat penting. Bagaimana akhlak lisan kita, ya Bu ya? Jangan sampai keluar yang lisan ini kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, kalimat-kalimat yang tadi sumpah serapah atau kalimat-kalimat mohon maaf ya yang menjurus kepada hal-hal yang maksiat. Tapi bagaimana diri kita menjaga akhlak ini dengan cara yang terbaik. Innama bu'istu liutammima sholihul akhlak. Dalam matan yang lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak Bu yang harus kita hentikan. Kita benahi sekarang. Ya. Bagaimana kita akhlaknya bersama orang tua kita. Bagaimana menyebarkan salam. Bagaimana diri kita berbicara sama yang lebih muda atau yang lebih tua. Ini ada akhlaknya. Yang ini harus kita ajarkan ya kepada anak dari. Mulainya dari siapa? Mulainya dari diri kita. Ya, mulainya dari diri kita untuk menunjukkan akhlak yang baik tersebut. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, untuk menjaga ya risalah Islam ini maka perlu namanya akhlak dan ibadah. Apapun profesi kita, mau dia guru, mau dia pedagang, mau dia seorang kontraktor, mau dia seorang K3, mau dia seorang bagian umum, silahkan saja. Tak kala dia memiliki menghiasi dirinya dengan akhlak, maka insya Allah mulia dirinya dengan akhlaknya tersebut. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi kita perlu, makanya subhanallah, orang yang masuk agama Islam di Eropa, di Amerika itu bukan mereka pintar membaca Al-Quran, tidak. Tapi yang mereka rasakan dari apa? Dari perilaku, akhlaknya orang-orang Muslim yang dekat dengan mereka tersebut. Itu yang membuat orang-orang yang berada di Eropa, Amerika itu masuk agama Islam. Kenapa? Karena yang mereka rasakan tersebut. Akhlakul karimah. Ya, lalu ibadah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah tersebut tadi istimror, sedikit tapi berkelanjutan. Sedikit tapi berkelanjutan. Itu jadi ibadah yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan, misalnya makan dan minum, itu bisa beribadah. Tak kala mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu sudah ibadah. Ya. Tak kala kita melangkahkan kaki kita ke sini, itu pun juga ibadah. Jadi setiap amalan yang baik kita tujukan untuk mengharapkan ridha Allah, itu adalah ibadah. Ya. Jadi tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yahtaju ilal ilmu, membutuhkan ilmu dalam rangka beribadah ini. Ya, bukan sekedar ikut-ikutan saja. Ibadah tersebut ada dalil yang mendasari supaya diri kita melakukan ibadah tersebut. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cepatkan saja. Kemudian ini hadis yang tentang rukun Islam, bunyal Islam 'alal khamsi syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Ya, ini hadis yang bahwasanya agama Islam itu dibangun 5 perkara. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, wa iqamis shalah mendirikan salat, kemudian melaksanakan zakat,
haji dan puasa Ramadan. Ya, ini berkenaan dengan bunyal Islam. Jadi ini yang harus kita kuatkan. Syahadatnya kita bagaimana, kemudian bagaimana kita wa iqamis shalah kita, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, wa itaiz zakah kita. Ya. Itu jadi yang namanya kalau misalnya zakat kita belum, boleh berinfak atau bersedekah. Ya. Boleh berinfak atau bersedekah. Dalam surat Mujadilah ayat ke-10, coba lihat Pak. Mujadilah Munafikun ayat ke-10. Itu perintah diri kita untuk berinfak, ya. Munafikun ayat ke-10 kalau salah. Wa anfiqu ayat ke Iya, ayat ke-10. Wa anfiqu Pak ya. Wa anfiqu. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalim qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Nah ini salah satu juga ya Bu ya. Jadi memang tadi kita wa itaiz zakah. Kalau misalnya kita belum bisa berzakat ya dengan nisabnya dan haulnya, kita boleh berinfak dan bersedekah. Karena subhanallah luar biasa. Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini orang yang meninggal saja ketika dia nak minta nak haji dan nak minta nak sedekah, tapi wa anfiqu dia fa asaddaqa, nak bersedekah, nak berinfak. Kenapa? Subhanallah, pengaruhnya sangat luar biasa. Ya. Apapun yang kita keluarkan di jalan Allah untuk kemaslahatan itu ngalir pahalanya untuk diri kita. Ya, tapi as-shadah itu binafsi. Ya. Tapi sedekah ini sifatnya muamalah yang insyaallah akan mengalir kebaikannya. Jadi wa anfiqu, infakkanlah mimma razaqnakum, dari apa-apa yang kami berikan kepadamu. Hasil dagang, ya. Kemudian hasil apa, misalnya hasil bisnis, hasil private, keluarkan, ya, walau hanya tadi memang wa anfiqu tidak nak besar-besar, nak 1.000 2.000, yang penting keluarkan, ya, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh juga kita bakhil, ya, di tengah-tengahnya. Itu cara Islam tuh. Makanya Islam tuh subhanallah menjaga hak nian, tidak perlu nak berlebih-lebihan, jangan pula sedikit, di tengah-tengahnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya. Nah ini yang harus kita lakukan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk empati kita pada saudara-saudara kita. Kak, dalam dalam membangun bunyal Islam tadi, yang pertama tadi pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syahadatain tadi, kemudian diri kita wa iqamis shalah, kita mendirikan salat, hablum minallah, ada hablum minan nasnya. Zakat, ya, kemudian ya zakat tersebut sebagai bentuk diri kita membantu saudara-saudara kita. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhihi. Siapa yang dia memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhirat bagi dirinya. Jadi siapa yang kita mudahkan? Jadi insya Allah itu sudah Allah jaminkan kepada diri kita. Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Maka kalau hidup kita nak mudah, mudahkan urusan orang lain. Ya, mudahkan urusan orang lain. Insya Allah kita akan dapat. Nah ini. Jadi ini subhanallah, ya. Jadi kalau misalnya tentang syahadat kita pengakuan secara binafsi, kemudian tadi salat itu kita binafsi, wal hajj tersebut diri kita binafsi, saum kita sendiri, tapi wa itaz zakah itu ada hubungannya hablum minallah, hablum minan nas kita sama saudara-saudara kita. Maka tadi dalam surat Munafikun ayat ke-10, wa anfiqu, infakkanlah mimma, dari apa-apa yang kami berikan kepadamu. Ya, bukan dari apa yang kamu usahakan, tapi dari apa-apa yang kami berikan kepadamu. Yang sudah diberikan, keluarkan.
Ya, makanya terima kasih, kita terima, kasihkan sebagiannya kepada orang lain. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Min qabli, sebelum datangnya, ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada kalian. Fayaqula rabbi, wahai Rabb kami, laula akhartani, seandainya engkau akhirkan kematian kami, fa as-sadaqah, kami akan bersodaqah, wa akum minas solihin, dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli sedekah, ya. Masya Allah, dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala diri kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita lihat yaitu muayyidah, ya. Ini muayyidah, tadi setelah diri kita ada binaan, ada muayyidah. Muayyidah ini bangunan Islam yang kokoh, ini memiliki al-muayyidah, penopang pelindung, yakni ad-da'wah dan al-jihad. Kalau tadi ada pondasi itu ketauhidan, keimanan kita kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Itu pondasi awalnya. Lalu dibangun dengan binaannya tadi. Seorang muslim harus memiliki akhlak yang baik dan dibangun dengan ibadah. Terakhir ada yang namanya al-muayyidat. Al-muayyidat ini adalah bangunan Islam yang kokoh. Artinya dakwah dan jihad yang harus kita perjuangkan. Nah, ini kita bisa lihat dalam Quran surah Ali Imran surat ketiga ayat 104, ya, surat ketiga ayat ke 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Siapakah orang-orang yang beruntung tersebut? Nah, ini seru. Dan hendaklah Anda di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Jadi ngajak kayak ayo salat, ya. Ibu kantin nih nyuruh anak salat misalnya. Nak salat itu kebajikan, Bu. Ya. Jangan dibiarkan anaknya misalnya di kantin. Coba, ayo nak salat nak, sudah waktu azan. Itu menyeru kepada kebajikan. Jadi bukan kita ini harus menjadi seorang kiai di atas mimbar ya baru dia. Itu, atau menjadi ustadz yang harus dia, tidak. Yang namanya da'a yadu'u, mengajak orang kebaikan itu siapapun punya kesempatan untuk mengajak kebaikan. Ya. Bagian umum K3 siapapun punya kesempatan untuk apa? Mengajak orang berbuat kebaikan. Ini wal takum, hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, ya, dan mencegah daripada yang mungkar. Kalau mencegah dari yang mungkar mungkin lebih berat, ya. Orang yang mabuk misalnya, ya, melakukan kemaksiatan segala macam kita cegah. Tapi menyuruh kebajikan, menyuruh kepada yang kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, insyaallah itu tadi lebih mudah. Maka mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi golongan tadi. Karena sejatinya tak kala kita bisa melakukan hal ini, kita menjadi orang-orang yang tadi humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Ya. Tidak bisa mencegah dari yang mungkar, ambillah tadi menyeru kepada kebajikan. Ya. Jadi menyeru kepada kebajikan itu bukan hanya bil lisan, bisa juga bil apa? Bil amal kita, dengan perbuatan kita. Ya, mencontohkan orang kepada kebaikan itu pun juga dakwah yang kita lakukan. Ya, dakwah yang kita lakukan. Jadi siapapun Bapak Ibu, ya, mau dia K3, mau dia bagian umum segala macam, mau dia guru, ya, ketika dia berdakwah, maka insyaallah mudah-mudahan dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ini Quran surah Ali Imran, suratnya surat ketiga, ayatnya ayat ke-104. Ya. Nah, tentang ayat di atas Ibnu Katsir berkata, hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menunaikan perintah Allah
untuk berdakwah kepada kebaikan dan amar ma'ruf nahi mungkar, sekalipun dakwah itu wajib pula bagi setiap individu muslim. Ini hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful imani. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Tangan di sini ada sebagian mengatakan bahwasanya kekuasaan, ada sebagian menafsirkan adalah tangan itu sendiri. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan tangan, dengan lisanmu. Tadi ceramah, memberikan nasihat. Jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya dan doakan dirinya, dan tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Kita doakan, ya. Ketika diri kita melihat kemungkaran, kita doakan, ya Allah, semoga saudaraku tersebut mendapatkan hidayah dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fadhailud dakwah. Jadi apa yang kita akan dapatkan, ya, tak kala diri kita tersebut berkecimpung atau mengajak dalam dakwah tersebut, ya. Ini mengulang saja mungkin. Yang pertama kita buka, ya. Yang pertama Muhammadur Rasul dalam surat 12 ayat ke-108. Ya, boleh dilihat Pak, dalam surat ke-12 ayat ke-108. Surat ke-12 ayat ke-108. Ya. Ini yang akan kita dapatkan tak kala kita tadi, ya, tak kala kita berkecimpung mengajak atau menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ala wa minat taba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, yang artinya, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini yang pertama kita akan dapatkan. Kita ini melanjutkan tongkat estafet perjuangan Rasulullah SAW tadi sebagai pekerjaan atau dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, dalam Quran surat 12 ayat ke-108. Kemudian Pak kita lihat dalam Quran surat 41 ayat ke-33. Surat 41 ayat ke-33. Surat 41 itu surat Fussilat kalau salah Pak, ya. Ya, 41 ayat ke-33. Nih sambil mengingat kembali Pak, ya, karena memori. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin, yang artinya dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang muslim yang berserah diri. Masya Allah, dakwah ini adalah ahsanul a'mal, ya, pekerjaan yang sangat mulia. Maka subhanallah, setiap yang kita ajarkan tersebut kepada orang lain mengikuti apa yang kita lakukan tersebut, insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi diri kita. Jadi dakwah itu tidak membutuhkan biaya, tapi subhanallah kebaikannya sangat luar biasa. Ahsanul amal. Kemudian kita lihat Bapak Ibu dalam surah Ali Imran ayat 110, ya. Surah Ali Imran surat ketiga ayatnya ayat 110. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, yang artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Masya Allah.
Ini thariqul ila khairu ummah. Jadi ketika diri kita berdakwah, itu sebagai jalan kita menjadi umat yang terbaik. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, mari saya mengajak ke depannya, mari kita ajak tetangga-tetangga kita, ya, ke pengajian kita ajak. Satu aja kita ajak. Ayo ke pengajian Al-Furqan. Satu yang kita ajak datang ke sini, walaupun dia tok-tok, ngantuk-ngantuk, insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan. Kita pun juga akan dapat keberkahan dari apa yang dia lakukan tersebut, ya. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya sebagai penutup adalah sumuliyatul makan atau mencakup seluruh dimensi ruang. Islam ini bukan punya orang Komering bae. Islam ini bukan punya orang Jawa bae. Islam ini bukan punya orang Minang bae, tapi menyeluruh sebagai rahmatan lil alamin. Semuanya. Ya, bukan punya orang Arab ya. Jadi semuanya tersebut ya di Indonesia wajib diserukan dan diberlakukan di seluruh dimensi ruang ciptaannya, siapapun. Ya, makanya tadi intisarul Islam itu kenapa para sahabat-sahabat itu pergi ke Cina, ya, pergi ke Sam segala macam itu apa? Untuk menyebarkan agama Islam. Karena agama Islam ini bukan hanya milik kaum tertentu, tapi sebagai rahmatan lil alamin tersebut. Nah, ya. Ini bisa kita lihat ya di dalam Quran surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 158. Ini perintahnya bahwasanya tadi ya dalam Quran surah Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'al ladzi lahu mulku samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'al ladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasuli an-nabiyil mummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Jadi ingat, bukan hanya ya tadi milik seseorang, hanya sobiah seseorang, tapi semuanya rahmatan lil alamin. Islam ini ya siapapun ketika dia tadi berazam untuk tadi masuk agama Islam, siapapun punya kesempatan. Mau dia berkulit hitam maupun putih, mau badan tinggi ataupun pendek, semuanya punya kesempatan untuk bisa taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup ya pertemuan kita kali ini berkenaan dengan sumuliyatul Islam, yaitu berkenaan dengan kesempurnaan Islam. Yang pertama, kesempurnaan Islam itu mencakup secara zamannya, ya, bahwasanya risalah yang dibawa itu adalah risalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal Nabi Adam sampai nanti di akhir zaman. Kemudian yang kedua, bahwasanya kesempurnaan itu mencakup seluruhnya dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sumuliyatul makan, mencakup seluruh ya untuk rahmatan lil alamin, bukan hanya sebagian golongan saja. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kebaikan kepada diri kita dan Allah berikan ketaatan kepada diri kita untuk istiqomah selalu di jalannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.